memuji Engkau, memberi suara yang terbaik. Berkat dari Engkau, kami mau meninggikan Engkau dengan suara kami yang terbaik. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Yang sanggup menyelamatkan, yang
Silakan duduk saudara-saudara. Ada pengumuman saudara ya. Nanti selesai ibadah diadakan rapat PAW. Jadi semua pekerja, BL Singer, semua yang terlibat di dalam ibadah, ya tim musik, aser, semuanya harus hadir di dalam rapat ini untuk kebaikan bersama ya, untuk kebaikan kedepannya di dalam ibadah lebih maju lagi. Kita siapkan persembahan. Oh ya, satu pengumuman lagi, apabila saudara-saudara ingin melayani, kita akan terima dengan senang hati. Ya, kalau melayani Tuhan itu jangan menunggu besok, bulan depan, tahun lagi, jangan, karena Tuhan itu berencana itu besar atas kita semua. Berkatnya akan dicurahkan kalau kita nggak hitung-hitung sama Tuhan. Nanti Tuhan, aku kurang siap Tuhan. Oh nanti Tuhan, aku kurang apa lagunya. Oh nanti Tuhan, nanti. Padahal kita nggak tahu umur kita itu batasnya sampai kapan. Nanti malam, besok, lusa, 1 bulan kita nggak tahu. Jadi pergunakan waktu hidup kita itu sebaik-baiknya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah disiapkan persembahannya, mari kita bangkit berdiri dan kita mendeklarasikan persembahan. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka. Berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan petugas kolektor bisa menjalankan tugasnya. Dan apabila saudara sudah selesai memberi, bisa bangkit berdiri dan bersama-sama dengan saya menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you.
Engkau beri atas kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Sekarang kami rindu untuk mendengar firman-Mu melalui hamba yang Engkau urapi. Berkati kami semua Tuhan untuk memahami dan mengerti isi hati-Mu dan menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami boleh pulang dari tempat ini menjadi pribadi yang luar biasa, seturut kehendak-Mu seperti yang Engkau inginkan. Kami jemaat Petrus Gadis siap mendengar firman-Mu. Yang siap mendengar firman, katakan amin. Saya persilakan kepada hambanya. Dipenuhi pujian, silakan duduk sambil lihat Tuhan. Kami padamu, kami datang di hadirat-Mu pagi hari ini dengan bawa korban pujian. Pujian, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak. Sungguh-sungguh hatimu angkat kepada Tuhan. Kau saja yang sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Kau layak dimaklumi. Yesus kau Tuhan, one more again, you are very worthy. Kau saja yang layak, you for the holiness. Kau saja yang suci. Oh, Kau layak dimaklumi. Yesus kau Tuhan. Oh, sungai dari Allah mengalir saat ini kepada kami. Sungai dari Allah. Oh, sungai dari Allah. Pulihkan hidupku, penuhiku, penuhiku. Oh, sungai dari Allah mengalir menjamah setiap kami. Oh, sungai dari Allah. Pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Oh, sungai dari Allah. Oh, sungai membebaskanku dari segala belenggu, membebaskanku. Oh, sungai dari Allah menyembuhkanku yang sakit saat ini. Menyembuhkan. Dengan iman katakan, oh sungaimu, urapanmu, Roh Kudusmu. Oh sungai, kau yang sakit katakan sembuh, kau yang terbelenggu penuhiku, penuhiku. Yes Lord. Oh sungai dari Allah membebaskanku. Oh sungai dari Allah membebaskanku. Oh sungai dari Allah. Oh sungai dari Allah menyembuhkanku saat ini, menyembuhkanku. Haleluya. Oh sungai dari Allah memulihkanku. Amin. Pulihkan, pulihkan hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara disembuhkan? Amin. Saudara dipulihkan? Amin. Saudara dibebaskan? Amin. Kurang semangat. Saudara dibebaskan? Amin. Ya, utangmu akan dibebaskan. Puji Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini saya mau menyampaikan sesuatu pengalaman kehidupan jemaat ini. Amin. Jemaat ini semakin bertumbuh. Ya, kemarin saya sama kakak saya ini ngurusin, ada ya doa saya, doa kita semua dijawab, tapi belum terrealisasi, tapi masih dalam perjalanan. Kita rindu sound system ini dari tahun saya. Nanti ada foto saya di situ, sound system itu dimulai sampai saya sekarang ini sudah umur 50 belum ganti. Jadi doa saya supaya sound system ini bisa diganti ya. Dari dulu
sampai saya belajar banyak hal tentang sound system. Pertama saya belajar main musik, ini gereja ini nggak ada keyboard. Dulu hanya kita dan bass. Ada keyboard duduk itu pemberian dari ini. Saya itu keluarganya Ko Andreas, Pak Sundoro. Gereja apa tuh keyboard yang lama sekali, hanya bisa string. Ya sama ya string sama apa itu string yang ya model lama pokoknya. Nah, itu saya awalnya belajar dari apa ini papan, saya gambari, saya giniin sudah, C, kemudian saya pelayanan di ini, ikut pelayanan di apa tempatnya Nanang, Mekarsjaya. Nah saya jadi singer apa nih, ritmenya, Jiang itu main keyboardnya. Akhirnya saya bisa saudara ya. Jadi keluarga dari papa saya hanya saya aja yang bisa main keyboard sebenarnya dari awal. Ya kenapa? Karena ya saya mau ada main musik. Keyboard itu rindu sekali keyboard itu, sampai akhirnya bisa beli keyboard. Ya akhirnya semuanya belajar. Nah latihannya susah, kondisi yang susah, tapi gereja ini selalu diberkati. Amin. Nah, amin. Amin, saudaraku. Amin. Nah, jadi kita harus sungguh-sungguh. Gereja ini sudah melahirkan banyak orang-orang dipakai Tuhan. Ya, orang dipakai Tuhan dari gereja ini sudah banyak keluar, bahkan mendirikan banyak gereja. Dan saya percaya gereja ini tidak akan pernah hancur. Amin. Saya juga rindu, juga membela gereja ini tetap maju. Ya, saya selalu selalu mau supaya gereja ini semakin bertambah dan bertumbuh, saudara-saudara semakin dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita ke parikopnya saudara ya. Hari-hari ini ya kita sebagai anak Tuhan di gereja juga harus melihat keluar, harus bisa melihat ke depan. Ya, jangan senang, jangan suka, jangan hanya menikmati, merasakan di tempat ini kemudian merasakan ibadah saja, lalu saudara nggak berpikir keluar. Kira-kira akan terjadi bagaimana kita ke depan atau anak cucu kita. Ya, dunia hari ini sangat menyulitkan, benar saudara. Dunia hari-hari ini sangat menderita. Kita banyak menderita, orang-orang banyak menderita karena situasi dunia ini. Ya, belum ditambah pandemi, ya, pandemi. Pandemi membuat kita susah mencari uang, bekerja dipotong separuh, gajinya, bahkan ada yang dikeluarkan, bahkan hanya boleh masuk setengah hari, dan banyak lagi ya, itu susah, penghasilannya dipangkas, bahkan banyak pengangguran. Ya, nah kita perlu mengerti supaya kita bisa berdoa keadaan ini, amin. Ya, saya sempat bekerja di Maybank, di Maybank, saudaraku ya. Walaupun saya ini lulusan SMA STM, tapi saya sempat di Maybank. Ya, mungkin dari saya ada 1-2 yang tahu, bahkan dia ponakan saya tahu. Loh, Om di Maybank ya, gitu ya. Iya, saya di Maybank. Saya sempat di Maybank, walaupun ya saya bukan orang yang mau bekerja terus ya, karena saya sudah komit dari awal, dari pelayanan awal saya sudah komit, saya menyerahkan hidup dalam pelayanan Tuhan. Tapi tidak menutup kemungkinan saya bisa beraktivitas di dunia sekuler. Ya. Jadi saya di Maybank, kemudian saya belajar tentang perekonomian dunia, tentang perekonomian dunia ini, dan saya juga banyak belajar tentang financial, artinya perekonomian yang ada, saudaraku ya, supaya melengkapi anak-anak Tuhan ini tidak gaptek dengan ekonomi yang ke depan. Amin. Di bangsa kita atau di seluruh dunia akan mengalami krisis ekonomi global. Ya, karena ada perang dagang ekonomi yang pertama, yang kedua ya pandemi ini, yang ketiga mungkin karena ada transisi. Saudara harus mengerti ada transisi, yaitu mata uang akan berganti. Ya mungkin kita ngapain ya mengerti, tapi itu penting. Ya, itu penting untuk kita mengerti bahwa nantinya tidak ada mata uang koin, rupiah, dolar, tidak ada. Akan diganti yang namanya apa, saudaraku? Kita pembayaran sudah mulai belajar ini. Bayar mulai pakai e-money, uang elektronik. Benar ya? Kita pakai link, pakai OVO,
Pesan makanan pakai GoFood. Naik pakai Gojek, jangan makan pakai Gojek, salah. Nah, itu pola proses awal supaya masyarakat tidak kaget, gak shock terapi, saudaraku ya. Nanti dilarang, akhirnya dilarang pakai receh rupiah ya. Kenapa? Saya tahu banget, saya termasuk orang yang menyimpan barang-barang kuno, ya, termasuk uang itu kuno saya simpan. Saya punya banyak. Jadi yang satu yang kelapa sawit 1000 itu katakan di Shopee dihargai 10 juta, 20, 40 juta, saya ada satu, ya. Jadi, nah kayak gitu saya simpan. Kenapa? Saya ingin tahu sejarah keuangan di Indonesia. Nah nanti akan berganti. Transisi ini membuat orang sulit. Transisi ini membuat orang susah. Akhirnya kita yang bukan generasi milenial, kita ini termasuk saya, generasi saya itu sebelumnya itu susah, gaptek. Satu, nggak teknologi, nggak tahu. Kedua, mau belanja selalu bawa uang di dompet atau uang ditaruh di bantal supaya aman gitu ya. Akhirnya nantinya nggak laku, saudaraku ya. Uangnya nggak laku. Kenapa? Karena saudara nggak pernah belajar. Kita juga nggak pernah ngajari jemaat bahwa sesuatu itu penting ke depan, dan kita harus antisipasi mulai sekarang. Jadi mata uang nanti kita akan berubah menjadi cryptocurrency. Artinya mata uang digital. Apa itu mata uang digital? Kita nggak pegang uangnya, tapi kita bisa untuk transaksi jual beli barang. Lalu bisa nggak sekarang saya punya kripto? Bisa nggak saudara? Bisa. Mulai sekarang saudara boleh. Nanti BI, Bank Indonesia, bulan tahun ini, termasuk ini nggak tahu bulan depan atau bulan sekarang, itu sudah mengeluarkan peraturan bahwa Indonesia akan mendirikan suatu bank yang namanya bank kripto, yaitu ada Bitcoin, Litecoin, ada juga namanya Doge, ada juga namanya Atrium, ada juga namanya banyak, ada 200 kurang lebih, bahkan itu akan bertambah banyak. Ya, saya salah satunya pelakunya. Jadi saya sudah banyak nyimpan, ya nggak banyak, dikit-dikit lah, banyak nanti saudara minta, jadi sedikit saja. Jadi saya juga simpan dikit-dikit. Barangkali suatu kali saya ada di mana uang rupiah nggak laku, dolar nggak laku, kripto bisa digunakan. Amin. Nah, transisi ini membuat kesulitan di mana-mana, dan orang merasa susah hidup, susah, menderita. Ya, kondisi yang menderita ini membuat orang kehilangan apa? Kehilangan apa, saudaraku? Hah? Kehilangan sukacita. Nggak bisa nyanyi kayak kita di sini. Nggak bisa bebas menyembah Tuhan. Sungai Allahnya tidak bisa keluar, tidak bisa menyegarkan hati dan jiwanya. Saudara kalau keluar, lihat teman-teman saudara, orang-orang lain, kalau ditanya gimana sih hidupmu sekarang? Aduh susah pak. 1, 2, 3 teman kita sampai 10 kita tanya, mesti jawabannya apa? Susah kalau susah ditolak. Tapi kita harus belajar, amin, menyiapkan diri. Semangat tidak hanya sekedar kita belajarnya dari jauh. Misalnya gini, belajar yang paling dekat adalah keluarga itu, anak itu belajar kepada siapa? Mama dan papanya yang paling dekat. Juga kita belajar di Alkitab untuk bisa mengerti firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Belajar kita yang paling dekat ya Perjanjian Baru, Kisah Rasul, Kisah Tuhan Yesus. Yang itu harusnya kita pelajari terus. Kalau kita belajar kisah tentang Abraham, jauh, kita kondisinya terlalu jauh. Kita belajar tentang Yusuf, terlalu jauh. Dan itu masa-masa kerajaan. Amin. Seharusnya kita belajarnya kisah-kisah Rasul. Amin. Supaya lebih gampang untuk menerima. Puji Tuhan. Jadi karena sulit itu orang kehilangan apa tadi saudaraku? Sukacita. Saya mau tanya dulu. Ketika saudara merasa sukacita itu dalam keadaan apa? Atau menerima apa? Bisa ada yang bisa sampaikan? Banyak. Kalau sukacita itu ketika apa? Ya, di luar konteks dapat gaji ya, di luar itu dapat uang pasti sukacita itu. Jangan sampaikan. Ayo, ketika perasaan saudara bisa senang, bisa suka,
bisa apa happy ketika kenapa, saudaraku? Dapat kemuliaan. Hah? Kemuliaan. Dapat kemuliaan terlalu jauh ibu. Ketika apa? Dapat apa? Kalau terlalu dekat tenggo. Dapat kesusahan, sukacita. Oh ya luar biasa. Dapat bonus, dapat present, hadiah, senang ya. Dapat. Saya juga ketika nggak tahu di atas atau ada yang ngasih makan ya. Tahu mamanya Lucy tahu seneng kan saya diperhatikan jemaat, amin. Loh, itu sukacita kita. Nah, banyak kita seringkali kehilangan sukacita karena situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Kita mau belajar dari kisah Paulus. Kita buka Filipi supaya saudara tahu arti sukacita seperti Paulus kita contoh hari-hari ini. Deklarasi dulu. Ya, nanti deklarasi ini sudah berdoa ya. Sebentar ya. Kita baca dulu Filipi. Filipi pasal 1. Ayat yang ketiga. Kita mulai Filipi 1 ayat 3. Saudara percaya ini firman Tuhan adalah Allah? Amin. Ya, itu sudah deklarasi saudara ya. Dan kita mau baca firman Tuhan mulai yang ketiga sampai ke 25. So, perhatikan ini penting sekali supaya jemaat kita semakin bertumbuh dan dengar-dengaran firman Tuhan. Oke? Yang ketiga, sudah Filipi 2:3. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan aku mengucap syukur karena dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang mulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhir Kristus Yesus. 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan merindukan kamu, dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan ya 12. Aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Lanjut. Dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya demikian, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan tentang hal itu aku bersuka cita akan tetap bersukacita tetap bersukacita tahu dan semuanya dan dia lagi oleh doamu Roh Kristus Yesus, sebab sangat kurindukan dan kuharapkan
ialah bahwa aku dalam segala hal tidak dengan pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Amin. Maupun matiku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. amin. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku Tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak dengan Kristus ingin pergi dan dia bersama-sama dengan itu memang jauh lebih baik, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu dan di dalam Taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin dan dalam Tuhan, dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan dari antara kedua 11 muridnya, dan dia salah satunya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hatinya disentuh dengan kasih Tuhan. Amin. Dan Paulus punya hati yang humble, yang tidak melupakan orang-orang yang mengasihinya, dan tidak melupakan orang-orang yang sudah menerima Injil, dan tidak melupakan orang-orang yang percaya. Ketika itu Paulus berada di Filipi dan dia menyampaikan kabar baik atau bersaksi. Lalu ada satu keluarga perempuan di kota Filipi, yaitu namanya Lydia. Dari Lydia inilah jemaat di Filipi menjadi jemaat kota. Setiap hari rumahnya Lydia dipakai untuk orang menerima firman Tuhan, mendengarkan firman. Lydia seorang wanita yang penuh semangat mengajak seluruh keluarganya. Amin. Mengajak seluruh keluarganya. Bahkan kepala penjara, waktu itu Paulus juga di penjara di Filipi, dan kepala penjara di Filipi bertobat dan akhirnya bergabung dengan Ibu Lydia, membangun suatu komunitas sel, membangun suatu ibadah rumah tangga atau komunitas sel. Dari mereka, dari dua keluarga ini menjadi satu kota, Filipi. Nah, kenapa Paulus menyampaikan hari-hari ini tadi firman Tuhan yang saya kasih judul adalah bersukacita ala Paulus. Kita harus belajar dari Paulus. Kondisi zamannya Paulus tidak lebih tidak kurang sama seperti kita saat ini. Penuh kecurigaan, penuh siksaan, penuh penderitaan, penuh penyakit macam-macam, ya. Sehingga Injil sangat berat diberitakan saat itu. Ya, saudara tahu hari-hari ini banyak gereja tutup. Saudara tahu juga kan hari-hari ini banyak ibadah tidak diperbolehkan. Ya, susah beribadah, bahkan ada larangan beberapa RW di sana susah, nggak boleh ibadah. Pintu depan gang itu dia apa? Gembok, dikunci. Nggak bisa. Injil rasanya berat diberitakan. Banyak orang percaya susah untuk menyampaikan kebenaran. Tidak ada kesaksian kehidupan. Saudaraku, kalau itu terjadi, kisahnya sama dengan kisah Paulus. Banyak orang takut dan gentar untuk datang ke rumahnya orang. Ke rumahnya saudara sendiri aja takut, apalagi datang ke tetangga, takut. Sehingga Injil ini tidak bisa disampaikan. Saya sangat sedih. Paulus juga sedih, menderita. Ingat, penderitaan bukan karena dunia ini berubah. Ya memang ini bisa membuat kita menderita, tapi lebih menderita lagi kalau firman Tuhan ini tidak dinyatakan, disampaikan, atau tidak menjadi kehidupan kita. Paulus menyampaikan di ayat Filipi ini. Filipi adalah surat Paulus yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan sukacita, ramah tamah. Karena Paulus merasa teringat bahwa ini penting disampaikan. Ya, tadi dikatakan di situ dia mewarisi kepada kita bukan hanya percaya saja, tetapi apa, saudaraku? Kita baca lagi tadi
Ayat yang ke-25. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, bukan hanya menjadi orang yang percaya hanya ke gereja saja, tetapi apa saudaraku? Harus apa? Bukan. Ayat berapa itu? Oh, nggak kebat. Ayat yang ke-29, sorry, saya nggak tahu. 29 kita baca sama-sama. Ya ini, tadi belum dibaca ya, saya lupa. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Untuk siapa? Untuk siapa? Ya, jangan menderita untuk saya, jangan menderita, tapi menderita untuk siapa? Kalau menderita untuk Kristus, seharusnya kita hidup sama seperti Paulus, ala Paulus. Walaupun dalam penderitaan, Paulus belajar memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kasihnya di kota Filipi. Amin. Di kota Filipi. Filipi sangat penting. Kenapa? Karena Filipi, kalau saudara lihat di belakang Alkitab ini ada gambar peta-peta ya. Kalau kita lihat peta gambar di sini, belakang itu, saudara akan lihat Filipi. Filipi itu sangat penting, ada Makedonia dan Asia. Filipi sangat penting bagi Paulus. Kenapa? Filipi tempat di antara Asia dan Eropa. Makedonia itu Eropa, atau sekarang Makedonia itu apa ya? Itu Eropa. Dan sangat penting karena tempat persinggahan. Jadi orang kalau mau dari Asia, kalau saudara dari Asia ini mau ke Jerman misalnya, itu Filipi di tengah-tengah. Nah, saudara bisa transitnya di Filipi. Kakak saya pernah ke Singapura misalnya ya. Transitnya di mana? Malaysia misalnya. Kayak gitu. Jadi Filipi kota yang sangat penting dan strategis. Orang tinggal di situ. Jadi Paulus mau betul-betul menyampaikan kasih Tuhan itu di Filipi, luar biasa, dan menjaga supaya di Filipi itu terjadi kegerakan Tuhan luar biasa. Dan puji Tuhan, seorang Lydia yang tekun dan berusaha untuk menambah banyak pekabaran Injil di sana. Persekutuan tidak jemu-jemu datang, kalau tidak jemu-jemu untuk persekutu, tertib, ibadah, amin, dan belajar. Karena itu Paulus menulis surat di Filipi. Nah, suratnya adalah menyampaikan kabar apa saudaraku? Bersuka, katakan kiri kanan, bersuka cita. Jangan sedih, bersuka cita. Amin, bersuka. Ya, kita baca. Kenapa Paulus bersuka cita? Ya, kita baca ayat yang berikutnya. Filipi tadi dikatakan ayat yang ketiga dan kelima. Ketiga dan kelima, Filipi 1. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Semua aku selalu berdoa dengan berdoa dengan sukacita. Saudaraku, banyak kesedihan, banyak kesusahan, banyak orang tidak bisa berdoa karena hidupnya penuh khawatir, penuh ketakutan. Apalagi mau bersaksi, orang berdoa aja susah. Paulus menyampaikan supaya jemaat di Filipi bersukacita, amin, dan berdoa dengan sukacita, amin, saudaraku. Berdoa dengan sukacita, ya. Nah, Paulus selalu berdoa buat jemaat di Filipi supaya terus sukacita itu mengalir terus, nggak ada kesusahan, tidak ada ketakutan, supaya Injil Tuhan tersampaikan di seluruh kota Filipi. Begitu juga kerinduan saya. Coba lihat gambar yang di-download. Ada, saya sudah download. Oh, nggak bisa dikeluarkan. Oh, coba, nggak bisa ya?
foto ada 2-3 foto. Coba gambarnya, penting sekali bisa ceritakan. Jemaat di Filipi sangat menghormati Paulus karena Paulus sudah meletakkan warisan, yaitu warisan penderitaan, warisan semangat untuk tetap melayani Tuhan, semangat untuk mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku ya. Lah, jemaat kita sama, saudaraku. Jemaat kita yang kecil ini, lebih dari 2 orang tadi, lebih dari keluarga tadi, seharusnya kita bisa menjadi jemaat kok. Jemaat apa, saudaraku? Jemaat kok? Kota. Amin. Ya, bisa besaran nggak foto ini? Nah, ini foto awal-awal dan bisa, saudaraku ya. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Nah, ini foto ketika ya pengalaman saya, karena saya pemuda ini saya terus semangat, jadi saya di gang 7 sampai gang 8 sampai sana Pasar Kembang, depannya itu saya terus keliling sampai daerah. Nah, foto ini sangat sederhana, jadi mengingatkan saya ketika kita selalu berdoa di rumah-rumah. Ya. Next fotonya ada nggak yang lain? Jadi ini foto waktu itu berdoa di rumah Novi Daniel. Itu ada Hombing, adiknya Mas Hoki yang sekarang ada di Amerika. Ya, ada juga itu siapa sebelahnya Andreas itu siapa ini? Temannya Uki, siapa Uki? Yang kita kakaknya Simon itu loh. Yakub. Jadi banyak ini pemuda-pemuda dari sekitar sini sampai Girilaya sampai Banjar ke atas. Ya. Next, berikutnya, gambar yang berikutnya, satunya. Ini foto tahun 93-94. Sebelum ada Komsel kita udah lakukan ini pengajaran, memuridkan teman-teman di sini, lalu berdoa di rumah masing-masing. Ini berdoa di rumah Novi full, kita doa, ya. Itu tahun 93-94 sudah kayak gini, saudaraku ya. Dan mereka sudah menjadi orang-orang yang hebat sekarang. Sudah jadi hamba Tuhan. Amin. Jadi gereja kita nggak gereja remeh, tidak ecek-ecek juga, tidak. Tapi memang benar-benar sudah dipakai Tuhan dari awal. Berdiri tahun 73 kita ini. Saya lahir tahun 71. Jadi gereja ini sudah ada. Saya masih di desa sama Andreas gitu. Ya toh? Saya mulai pelayanan mencintai Tuhan full dari tahun 90-an. Dan saya getol untuk penginjilan untuk gereja ini. Bahkan dulu ini saya buka untuk ngelesi anak-anak gratis di kampung gang 7 sampai gang 5. Jadi kalau hari ini mereka, kalau saya jalan gitu, Kak Lukas, bahkan mama-mamanya itu tahu. Bahkan kampung ini orang-orang yang identik dengan fanatik. Kalau saya lewat, saya datangi, hormat. Kenapa? Karena anaknya pernah dilesi gratis di gereja ini. Amin. Hal yang kecil pun saya lakukan supaya gereja ini tetap berkembang. Sejak itulah saya pun menyiapkan diri. Amin. Saya belajar, saya bekerja sebelum saya menyatakan diri full time untuk Tuhan, full heart untuk Tuhan. Saya belajar teologi di Tasik. Saya belajar di Tasik. Tasik tempat konflik waktu saya datang gereja itu baru selesai dibakar. Kita belum sempat mengalami gereja dibakar ya. Tapi saya di Tasik itu gereja dibakar dan saya belajar di gereja itu. Di tempatnya rumahnya Ruben Adi, tahu kalau di TV Pak Ruben Adi, Pak Julius Iskak, ya, saya di sana. Lalu saya di Cianjur, saya belajar di Cianjur. Lalu saya belajar kitab Wahyu, Revelation, Tiding, kitab Wahyu di Jogja. Jadi saya menyiapkan diri, banyak belajar. Setelah itu saya ketika menikah, saya full menyatakan saya full untuk Tuhan. Sampai hari ini. Dan Tuhan mencukupkan. Terus saya punya banyak murid kemana-mana, artinya murid rohani. Saya terus menginjili di Tebes, di kereta. Saya sempat diludahi, saya sempat ditampar. Ini biasa, saudara. Ya.
saya sempat di Wamena itu, tahu-tahu orang mabuk mukul, jebret, dan punya teman banyak, geng. Itu saya nggak bisa keluar, karena keluarnya hanya bandara. Bandara teman-temannya udah di calling. Itu nanti kalau ada bapak ini, udah hajar aja, atau dibunuh atau bagaimana. Wah, mencekam, ketakutan. Tapi kok Tuhan itu meloloskan, amin. Jadi enak ikut Tuhan, amin. Enaknya apa? Kita disukakan, dihiburkan dalam menderita. Jadi jangan takut kalau saudara menderita karena Injil. Sampai hari ini pun saya tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau saya lihat adik saya sekarang mimpin pujian tadi, saya bisa nangis. Di saya mimpin pujian ini saya bisa nangis, saudaraku ya. Dulu saya kenceng ngomong sama dia ini keras, bisa tahu. Nggak tak sampai 2 tahun 3 tahun ada ya bisa. Gara-gara apa? Dia banyak nyanyi lagu, belajar lagu dangdut, lagu dunia itu loh. Gara-garanya itu aja. Terus belajar lagu rohani, biar bisa melayani. Enggak, belajar ya, itu proses kehidupan. Tapi Tuhan bawa dia luar biasa lagi. Amin? Iya, saya ini orangnya keras, prinsipal. Betul. Saya orangnya keras karena saya belajarnya juga keras. Melayani Tuhan itu bagi saya total. Bagi saya. Karena itu Paulus pun ngajarin begitu. Hidupnya adalah untuk Tuhan. Dimuliakan untuk Tuhan. Amin. Ya. Ya fotonya diganti dulu ya, nanti dilihat. Kalau mengingat ini akan terkenang, waduh, memori kita terkenang. Ada yang kenal Ibu ya? Ada. Jadi, saudaraku, kalau saya mengingat ini semua, hati saya tergores. Tuhan, biarlah gereja ini semakin hari semakin memberkati banyak orang lagi, banyak orang yang bersemangat, anak-anak muda, amin. Karena itu Paulus bersuka cita kepada jemaat Filipi. Kenapa Paulus bersuka cita? Karena jemaat Filipi yang pertama adalah mereka bersemangat bersekutu. Kita baca ayatnya, biar ada landasannya, saudara. Ayat yang kelima, 1 Filipi 5. 1 Filipi 1. Saudara-saudaraku, aku mengucap syukur pada Allahku karena persekutuanmu dalam mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi saudaraku, semangat untuk bersekutu. Saya ingatkan lagi, ya, program gereja tahun ini akan ada yang namanya komunitas sel. Artinya ibadah di rumah kan kita kencengin, kita akan perjuangkan, kita akan semangatin supaya saudara semakin bertumbuh. Amin, saudaraku. Saudara kurang kalau seminggu hanya dengar sekali aja firman itu rasanya kurang. Dan kita akan belajar. Mungkin mulai minggu ke depan, ya, kita akan menata ada orang-orang yang akan belajar sebagai fasilitator. Jadi saudara nanti jangan kaget kalau kita mulai ibadah sel. Wah, gimana, enggak. Kita mulai setting mulai dari sekarang. Amin. Nanti ada yang jadi pemimpin sel. Pemimpin bukan karena apa-apa, karena jadi fasilitator, amin. Orang yang bisa mengkoordinir. Nah, itu perlu belajar dulu. Jadi mulai tahun-tahun ini kita akan kembalikan lagi, kita akan bentuk gereja sel. Artinya, kita akan bentuk komunitas sel ibadah di rumah-rumah. Seperti Lydia sama penjaga penjara tadi, 2 orang akan jadi jemaat kota. Amin. Kita sudah juga ada program ke satelit di Manuan. Nantinya akan kita samakan. Di sana juga akan ada kelompok sel. Amin. Siapa yang melayani? Siapa, saudaraku? Kita, saudara, kita semua. Bukan kakak saya saja, bukan saya aja, tapi saudara juga. Amin. Supaya saudara juga mengambil bagian dalam Injil. Jadi saya himbau, saya sarankan jemaat akan semakin bertambah pengetahuannya akan firman Tuhan hari-hari ini. Perlu banyak apa, saudaraku? Belajar, tambah lagi semangat. Ya, jemaat di Filipi tidak takut di penjara
karena pemimpinnya di penjara makanya bubar ibadahnya. Tidak. Karena ada pandemi, ada urusan begini kita bubar, terus nggak ada program, tidak ada acara ibadah, tidak ada firman Tuhan disampaikan. Tidak, saudara, amin. Kita terus semangat. Kita terus apa, saudaraku? Tuh, kita terus apa, saudaraku? Katakan di sebelahnya, semangat. Semangat, semangat, semangat. 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 Tidak bawa uang pun nggak apa-apa, tetap semangat. Punya makanan di rumah pun tidak apa-apa. Tidak ada pun tidak apa-apa, amin. Semangat. Saudaraku, saya dalam doa saya dulu, yang polosan tadi, yang pelayanan yang foto tadi, itu awal-awal saya pelayanan sampai keluar pulau tanpa uang sepeser. Amin. Saya bisa sampai ke pulau lain yang naik pesawat itu 3 juta, 4 juta. Dan tahun itu Tuhan bawa saya ke Papua. Kok ada jalannya? Sampai satu keluarga saya datang ke Papua. Ya, Amin dan Yuli ini tidak ikut, jadi Darel sama Dedi sama Fit. Saudaraku, Tuhan akan mencukupkan apa yang kau mau, asal kau mau berdoa dengan sukacita, mengatasi masalah dengan senang hati. Amin. Jangan menggerutu, pakai firman Tuhan sebagai kehidupanmu. Paulus berkata firman ini adalah kemuliaan bagi hidupnya, bagi tubuhnya. Firman Tuhan adalah central his life. Artinya tujuan sentral yang akan dituju, yang akan kita capai. Terus kita gali nanti. Amin. Kita wajibkan nanti jemaat untuk selalu saat teduh, selalu untuk belajar firman ini. Gali terus supaya saudara bertumbuh. Amin. Suatu saat firman Tuhan ini tidak ada, tapi saudara dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Jadi kenapa Paulus bersuka cita? Karena apa yang ditanam Paulus dari awal sampai Paulus ini perjalanan 5 tahun. Jadi surat ini ada ke mereka saat sudah 5 tahun kemudian. Lalu surat ini dibawa oleh Epaphroditus kepada jemaat di Filipi. Artinya Paulus menulis surat di Filipi ini setelah 5 tahun dia ada di situ. Dan dalam penderitaan Injil disampaikan. Dan setelah 5 tahun Paulus menulis, aku bersuka cita. Karena selama 5 tahun jemaat yang kecil 2 orang tadi menjadi besar jemaat kota. Kenapa banyak dari mereka banyak belajar mengerti akan firman Tuhan. Coba kita lihat hasilnya. Kalau mereka bersemangat untuk bersekutu atau berkomunitas, hasilnya adalah kita baca ayat yang ini hasilnya, saudaraku. Ayat 1. Hasilnya di ayat yang ke-9. Kita baca ayat 9. 2, 3. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah, pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari. Amin. Karena semangat, selalu tertib, selalu datang di tempat ibadah, bahkan di komunitas sel. Mereka, ayat yang ke-9, mereka dipenuhi dengan buah kebenaran, dipenuhi dengan kasih. Lalu dikasih apa? Pengetahuan dan pengertian. Saudaraku, 2 hal ini kehidupan manusia. Dikasih-kasihnya bertambah jemaat itu. Ya, saya udah melihat di tempat kita ini kalau selesai ibadah mesti ada berkat. Ya, kadang-kadang ada sembako. Amin. Kadang-kadang ada makanan. Wah, luar biasa. Kasihnya mulai ya, besok-besok makan semua. Aduh, gak cukup dimakan. Artinya bertambah kasihnya. Saling membagi, saling memberi. Amin. Saling kasihnya bertambah. Apalagi nanti kita ada komunitas sel, pasti saudara akan dikenyangkan dengan firman Tuhan dan makan. Loh, itu firman Tuhan, tidak apa-apa, tidak salah, saudara. Saudara akan ditumbuhkan kasihnya. Lalu saudara akan dikasih apa? Pengetahuan dan pengertian. 2 hal di Amsal dikatakan
knowledge and wisdom ya? Salah. Knowledge dan understanding. Knowledge dan understanding itu butuh untuk menghasilkan kita menjadi orang-orang yang penuh wisdom. Dari mana datangnya pengetahuan atau hikmat? Amsal 1 dikatakan dari mana? Pengetahuan akan firman Allah. Pengetahuan akan firman Allah. Terus yang lainnya? Takut akan Tuhan. Kalau ayatnya berkata takut akan Tuhan. Gimana sih menggambarkan takut akan Tuhan itu, saudaraku? Hah? Atau takut kita berdoa sambil takut, kita ibadah sambil takut, atau gimana? Takut itu apa? Arti pengertian takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, pengetahuan. Hidup ini diperlukan saat-saat sekarang ini. Kita perlu untuk knowledge, pengetahuan, dan pengertian. Banyak orang belajar tentang ilmu, pengetahuan, tapi tidak punya roh pengertian. Sederhana pengertian ya. Setelah makan, ini hal yang biasa. Setelah makan, saya ngajarkan ke anak-anak, kalau makan itu selesai harus diapakan? Ya, cuci piring. Diapakan, Bu? Cuci piring. Tapi karena anak-anak setelah makan lali ditaruh. Pak, ayo cuci piring, kok nggak cuci piring? Nanti pak, sampai akhirnya nanti piringnya banyak. Loh, itu tidak dengan pengertian. Ya, hari ini saya nggak pasang masker karena saya begini. Sama, banyak kita lihat di mana-mana masker penting. Ya, tapi banyak orang pakai masker nggak kira-kira? Banyak. Mengerti nggak kalau masker penting? Mengerti. Tahu nggak? Tahu, tapi tidak mengerti. Rokok, kopi itu berbahaya bagi tubuh. Ngerti nggak? Rokok berbahaya bagi tubuh. Banyak orang tahu nggak? Tapi kenapa banyak orang masih Nah, itulah yang dinamakan pengertian. Banyak orang hidupnya tidak tahu. Saudaraku, saya pernah beberapa kali naik pesawat. Ya, ini bukan pamer, beberapa kali pesawat. Karena saya dari Papua ke Jakarta lalu ke Surabaya. Itu hampir ada kalau dihitung 50 kali bolak-balik, saudaraku ya. Walaupun saya tidak punya uang, saya naik pesawat sampai 50 kali ke Papua. Itu 8 jam lamanya, seperti saya ke luar negeri naik pesawat. Di situ saya selalu teringat begini. Sebelum take off selalu ada peringatan ini. Attention please. Selalu ada pengumuman yang begitu. Attention please. Apa sih artinya attention please? Attention please. Make you sit belt. The plane will be, pesawat akan take off. Jadi kita suruh pakai seat belt. Nah, tapi ya saya lihat selalu ada di kiri kanan saya atau depan selalu nggak pakai seat belt. Begitu naik kemudian pesawat oleh pada teriak, ketakutan. Kenapa nggak pakai seat belt? Yang pakai seat belt tenang saja. Lah, saudaraku, kata-kata attention please itu very very important. So, sudah mulai bahasa Inggris. Jadi kata attention please itu sangat penting. Apa artinya? Perhatian. Seringkali orang tidak belajar perhatian bahwa makanan itu harus tertib. Kalau nggak tertib bisa kena emas. Betul nggak? Kalau nggak tertib bisa kena emas. Tidur malam jangan terlalu malam, bahaya, pagi nggak bisa bangun, bener nggak? Tapi orang begadang paginya nggak bisa bangun, paginya harus ke kantor, nabrak saudaraku ya. Masanya nabrak. Jadi attention please, hal yang penting itu saudara harus perhatian, walaupun kecil. Kalau tidak, karena banyak orang tidak memperhatikan hal yang penting, hal yang kecil, maka orang akan membayar mahal perhatian tadi. Kita akan more expensive to buy attention. Jadi kita akan membayar lebih banyak lagi yang kata-kata attention. Saudaraku, hal yang sederhana. Ya, orang ini makan mie terus. Ini cerita ya. Saya sering ke rumah sakit jadi tahu. Makan mie karena nggak sempat masak, makan mie berangkat. Lalu makan mie berangkat. Dihitung dia sudah 10 tahun makan mie. Makan mie. Akhirnya ada
kanker usus, padahal saudara-saudara sudah kasih tahu, jangan makan mie terus, nggak baik. Nggak apa-apa, nggak ada waktu. Terus nanti 10 tahun makan mie, ususnya ada kanker usus di usus besarnya. Dan kalau operasi mahal, satu rumah bisa dijual 250 juta harganya. Itu belum rehab, belum kontrol, total semua bisa setengah M. Gara-gara makan mie yang hanya 1.500, 2.000, 3.000 dulu ya, dia harus bayar mahal. Jadi orang yang tidak attention please, dia akan more pay. Jadi lebih banyak membayar tentang hal itu. Sama dengan iman kita. Kalau kita nggak memperhatikan ibadah, tidak belajar firman dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasa, aduh, keselamatanku hilang. Kita akan susah lagi melatih diri kita. Kita akan susah lagi mendapatkan komunitas yang lebih mesra seperti saat ini. Amin. Berhubung sekarang di sini, ayo kita bangun komunitas kita. Amin. Semangat. Mulai tahun ini gereja kita akan bangun komunitas. Semangat. Bisa, tidak bisa, ada waktu kayak itu. Tidak ada waktu, kasih tulisan attention please. Apa? Konsep. Amin. Bisa, nggak bisa, ada waktu, nggak ada waktu, tulis. Kasih perhatian, penting. Konsep. Amin. Supaya kita semakin dipenuhkan oleh apa tadi? Pengetahuan dan hikmat yang dari Allah. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijak. Kita buka dulu Matius 7. Ajarku berdiam. Amin. Haleluya. Matius 7. Matius 7. Saudara-saudaraku, kita baca ayat yang ke-24. Matius 7 ayat 24 dan 25. Kita baca 24. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jemaat di Filipi sangat semangat untuk datang ke rumah Tuhan, ibadah persekutuan di rumah, bahkan di gereja. Supaya apa? Mereka menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang bisa menentukan arah hidupnya, ini baik dan ini tidak. Dikatakan di Filipi tadi, mereka bisa tahu, memilih mana yang tidak perlu dilakukan dan mana yang harus disingkirkan, mana yang tidak perlu diambil. Yaitu orang yang penuh dengan pengetahuan dan bijak. Orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau saudara tidak banyak menggali firman Tuhan, berarti saudara kurang mendengar firman Tuhan. Sangat sederhana ya. Kalau saudara kurang mendengarkan firman Tuhan, pasti hidup saudara amburadul, tidak bijak. Yang Anda putuskan adalah salah semua dalam hidup ini. Jadi hati-hati, firman Tuhan sangat tidak hanya bicara deklarasi. Setiap minggu kita deklarasi, tapi saudara tidak pernah melakukannya, itu sama saja saudara salah. Amin. Tapi kita harus mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, menggali terus, bersama-sama belajar di gereja, di komunitas. Bahkan nanti ada pengajaran hari Rebo atau hari Kamis. Saya himbau untuk semuanya semangat. Amin. Saudara mulai belajar. Gereja ini tidak ada satu nantinya, ada 5, ada 7, ada 10. Bukan hanya di Surabaya aja, bisa di luar pulau, di luar kota. Siapa tahu nanti Mbak Lilis ditugaskan di Kalimantan. Amin. Di Kalimantan bangun gereja Baitul Muqaddis. Begitu seharusnya. Amin. Dari mana ya? Dari sini. Dari kita menerima firman. Maka itu saudara mendirikan rumah di atas batu. Jangan saudara bekerja mencari uang untuk beli mobil saja, atau untuk beli rumah saja, itu sudah senang. Ingat, saudara akan kecewa. Itu tidak bisa dibawa. Amin. Saudara perlu bangga. Atau saudara bangga dengan kenalan konglomerat atau anggota DPR.
Saudara harus bangga kalau saudara bisa mendirikan jemaatnya Tuhan. Amin. Saya tantang saudara untuk semangat untuk mendirikan jemaat Tuhan, supaya terus saudara hidup dalam bijaksana. Orang bijak adalah mendengarkan Tuhan, firman Tuhan dan melakukannya. Maka saudara akan dikasih pengetahuan yang lebih banyak seperti jemaat di Filipi. Bersukacita. Sukacita yang kedua, kita kembali ke Filipi tadi. Filipi pasal 1 ayat yang ke-25. Nah, ini baru 25. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku, Paulus, aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Apa bersukacita dalam iman? Bersukacita dalam iman adalah selalu imannya dihidupi. Amin. Selalu imannya di dalam Tuhan dihidupi. Selalu dikasih bara api. Amin. Selalu dikasih bara api. Gimana caranya supaya api iman itu terus tumbuh, terus bersemangat? Tadi mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, melakukannya bagaimana? Saudara harus menyampaikan firman Tuhan ini ke orang lain. Amin. Kesaksian yang baik bukan karena saudara, saya kemarin bisa dapat uang dan beli ini, itu banyak orang saksi. Tapi kesaksian yang baik adalah saudara, kemarin saya bisa menginjili orang dan orang itu bertobat. Itu kesaksian yang luar biasa. Malaikat akan tepuk tangan karena satu jiwa bertobat. Itu kesaksian yang baik. Belajarlah bersaksi menceritakan kasih Tuhan. Amin. Jangan menceritakan diri kita. Banyak dari kita ini, banyak kejelekannya juga, kebaikannya juga. Tapi kalau kasih Tuhan menutupi semua kesalahannya kita. Amin. Terus supaya banyak jiwa yang datang, supaya ada jiwa yang saudara muridkan, supaya ada banyak jiwa yang saudara bisa ajak di komunitas salati. Jangan takut. Amin. Terus bersukacita dalam iman. Seperti Paulus dikatakan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Apa artinya? Hidup kita terus menyampaikan firman Tuhan. Hidup kita terus mencintai Tuhan. Bersemangat terus untuk datang kepada Tuhan. Terus minta hadirat Tuhan mengurapimu terus. Amin. Terus berdoa, Tuhan penuhkanku dengan urapanmu, anugerahmu, kasihmu, pengertian akan firman Tuhan. Terus ajar kita terus. Maka ada perkara-perkara mukjizat yang luar biasa. Amin. Perkara mukjizat, ya, itu bonusnya, saudara. Yang terpenting hati kita yang utama. Jangan cari berkatnya dulu, carilah Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa ditemui, waduh berat hidup kita. Kalau iman kita mulai kita jual, aduh sengsara hidup kita. Kita nggak menerima keselamatan. Banyak artis meninggalkan Tuhan gara-gara harta, gara-gara pasangan, gara-gara popularitas, gara-gara akhirnya kehilangan iman. Mari iman kita semakin teguh, berpegang teguh pada kebenaran terus. Apapun, ya. Saudara, saya sampai melatih diri dari sejak muda yang tadi pelayanan tadi yang saya doain tadi pelayanan tadi. Kalau tidur itu radio itu tidak pernah mati. Anak-anak saya bisa tahu. Kalau saya tidur itu radio rohani itu nyala terus. Supaya ada terus waktu tidur roh saya juga ikut menyembah. Roh saya dikuatkan terus. Kadang kita ini satu hari sibuk sekali. Urusan A, urusan B, urusan C, ya. Sampai lupa makan. Kayak saya kemarin sama kakak saya 2 hari ini ngebut, ya, bikin proposal. Sampai kemudian nggak makan. Loh, aku pusing. Loh, aku perutku, waduh, ini bahaya kena semaput di penanggal ini, aku nggak bisa gendong ini kakak saya. Ya, akhirnya makan di sini. Pas dari makanan sing enak, puji Tuhan aku ya lapar, Pak. Nah, saudaraku, kadang kita lupa, kita sibuk ngurusin urusan
sehingga juga lupa. Ya, banyak hal yang belum kita menerima firman. Tidur setel lagu, setel radio, setel yang rohani, baik ataupun sampai ketiduran, sambil nyanyi, sambil tidur, sampai bangun pagi, sampainya surahkan terus disegarkan. Amin. Itu salah satunya. Nah, kalau sudah nanti banyak belajar di gereja ini, maka surahkan banyak diajari tentang firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Teguh berdiri iman, pertahankan imanmu. Sampaikan terus imanmu supaya api berkobar. Amin. Sampaikan orang tentang Yesus. Tidak apa-apa. Ya, ketemu tetangga ngomong, oh iya Bu, nanti saya doakan ya, di dalam Tuhan kami selalu berdoa. Itu aja sudah menginjili. Amin. Suatu kali saya khotbah di Duku Kupang, ada ibu-ibu, saya diundang 2 kali. Salah satu ibu saya bicara di kaum ibu waktu itu. Saya sampaikan, ibu-ibu kalau sekali waktu bawa jiwa, injilin mereka secara sederhana saja, kasih tempe di tetangga atau apa, gorengan atau sayur, pasti mereka akan datang pada Tuhan pelan-pelan. Sungguh, selalu minggu kemudian saya pas khotbah dia saksi. Yang kemarin betul yang disampaikan saya, dia bilang, saya bawa jiwa ini sekarang Pak. Ibu-ibu yang sederhana, yang tidak punya kepandaian apa-apa, hanya ngasih tempe, saudaraku ya, goreng tempe, bisa bawa jiwa. Amin. Apalagi saudara yang pintar-pintar ini, pasti Tuhan bisa bawa jiwa. Amin. Amin. Berkorbankan terus. Semangat dalam ibadah, semangat dalam iman, supaya sudah dikasih pengetahuan yang lebih. Ajarku Tuhan terus, ajarku berdiam, dekati hatimu saat temukan kasihmu. Satu lagi. Di sana menanti, tuh bawa lagi, tuh bawa lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Semua katakan, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, inilah hidupku. Katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hati, segenap hatiku, aku dan nafasku menciptakan
Firman Tuhan sudah berkata kepada kita, supaya hidup kita diberikan kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan memberi nafas kehidupan untuk kita, suatu anugerah untuk kita boleh hidup, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, ke tetangga, ke lingkungan kita, bahkan ke seluruh bangsa. Saya rindu kita dipakai Tuhan menjadi pemberita-pemberita kabar baik Tuhan, menyatakan kasih Tuhan di seluruh bumi ini, di seluruh kota ini, menjadi orang-orang yang penuh hikmat, penuh roh bijaksana, karena belajar dan menggali firman Tuhan. Bukan untuk hidup untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk kerajaan Allah. Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, yang Engkau pakai setiap kami menjadi pemberita kerajaan-Mu, memberitakan Injil, memberitakan Kristus Yesus di tengah masyarakat kami, sehingga banyak orang mereka dipulihkan hidupnya, dibebaskan, dilepaskan, dan disembuhkan. Ajar kami terus Tuhan, semakin hari untuk mencintai Engkau lebih sungguh, melebihi dari semua yang kami punya, melebihi dari apa yang kami dapat, melebihi dari apa yang terdekat sekalipun. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Ajar terus kami melimpah dalam firman-Mu, melimpah dalam roh-Mu, melimpah dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Pakai jemaat kami yang kecil ini menjadi jemaat yang luar biasa, seperti jemaat yang di Filipi, yang menyebarkan sampai seluruh kota, bahkan kota yang lain, Efesus, Roma. Tuhan, kami rindu bahwa Engkau akan menyatakan untuk kami, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku aku atas kebaikan-Mu. Katakan, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan sama-sama, ajarku Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini setiap kami Tuhan boleh kepenuhi hidup kami dengan firman-Mu yang hidup, supaya setiap kami Tuhan boleh mengerti, mengasihi Engkau lebih lagi. Ajar di hidup kami Tuhan untuk lebih lagi Tuhan prioritas kepadamu, lebih mendekat lagi kepadamu. Kemanapun tiap hari kami di rumah, ada hal yang kami mau Tuhan renungkan, bahwa dekat denganmu Tuhan ada kuasa, dekat denganmu Tuhan ada sejahtera dalam hidup kami, ada hadirat-Mu mengalir, ada sukacita yang besar. Mari Tuhan, setiap hati kami, firman-Mu Tuhan terpatri dalam setiap kehidupan kami, tumbuh dalam hidup kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedangan tangan kita ke atas, arahkan kepada Tuhan Yesus, bawa hatimu lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, kami minta Tuhan berkat-Mu tercurah kepada setiap kami. Berkat dari surga mengalir, bukakan tingkap langit-Mu bersama kami Tuhan. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, oh mulai dari keluarga muda, lansia, bahkan anak-anak muda Tuhan, bahkan anak sekolah minggu yang hadir pada saat hari ini, semua yang hadir Tuhan, Kau lawan Tuhan dengan kuasa Tuhan. Berikan Tuhan sukacita yang besar, berikan kesehatan Tuhan,
Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari dan selama-lamanya hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Doakan